mengikuti program daurah kita untuk kali yang ketiga, di mana dengan daurah yang diadakan pada kali ini sedikit sebanyak menyentuh tentang ekonomian dalam Islam. Itu baru satu daripada sekian ratus yang tersentuh dalam perbincangan kita dalam diskusi kita pada beberapa waktu yang lalu. Jadi sebagaimana dengan urutannya dan juga sebagaimana dengan tugas kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi, di mana dengan kita diciptakan untuk menjadi khalifah di ardh dengan fasiliti dan juga dengan jumlah bilangan makhluk yang tidak dapat dihitung dengan angka, dengan jumlah bilangan makhluk yang tidak dapat dikira dan juga tidak dapat disukat dengan sukatan yang seperti apa saja bentuknya. Jadi kesemuanya yang di langit, yang di bumi, dan juga berada di dasar laut itu memang terperuntukkan untuk manusia dan juga untuk kita semuanya. Apakah itu dengan yang beku, dengan yang hidup, dengan yang bergerak, dengan yang berjalan, apakah yang di atas dengan sekian juta planet yang ada di angkasa lepas, atau juga dengan sejumlah sekian makhluk yang hidup di atas permukaan bumi, atau juga dengan makhluk-makhluk yang hidup yang ada di dalam dasar laut. Kekayaan yang ada di dunia yang tidak dapat dihitung oleh sesiapa saja itu tertentukan untuk manusia yang menjadi untuk kita menjadi khalifah di muka bumi. Jadi sama-sama dengan bahasa yang tidak kita dengari itu adalah merupakan wahyu, adalah merupakan ilham, adalah merupakan panduan daripada agama kita. Itu dia dunia dengan kekayaannya, dunia dengan isi-isinya, dunia dengan teknologinya, dunia dengan metronya, dunia dengan tanam-tanaman dan juga dengan tumbuh-tumbuhannya terperuntukkan untuk kalian. Jadi kalian dengan satu fasiliti nikmat atau juga dengan anugerah yang tidak Allah berikan kepada segenap makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala, itulah yang namanya akal. Maka kamu dengan pikiranmu manfaatkan, gunakan saja sebaik-baiknya untuk keperluan hidupmu, untuk keperluan teknologimu, untuk keperluan transportasimu, untuk keperluan ekonomimu, untuk keperluan makananmu, perobatanmu. Segala aspek dan juga segala keperluan yang kita perlukan itu tersediakan kepada kita semuanya. Jadi pembahasan dalam 3 pertemuan atau dalam 4 pertemuan yang telah lalu itu baru sebagian kecil dalam dunia muamalah. Itu pun mungkin barangkali sudah agak memeningkan sedikit dengan kita tangkap yang itu lepas yang ini, tangkap yang ini lepas yang itu. Kita masih belum mampu untuk menguasai bidang-bidang atau juga dengan bagian-bagian yang telah kita bicarakan pada beberapa waktu yang lalu. Itu tidak lebih daripada dalam 1/5 daripada kumpulan yang telah diatur oleh agama kita, bermula dengan ibadahnya, kemudian dengan muamalahnya, kemudian dengan munakahahnya, kemudian dengan jinayat dan juga dengan bayinatnya, terakhir sekali tentang hukum hakam yang berkenan dengan mahkamah. Bermula dengan ibadah itu matlamat, itu adalah target. Kenapa dengan kita dilebihkan daripada segenap makhluk ciptaan Allah Jalla wa'ala? Sebab satu-satunya makhluk yang mampu untuk memanfaatkan dunia ini adalah yang namanya manusia. Sejak ribuan bahkan jutaan tahun Allah menciptakan dunia yang pada saat ketika itu berapa dengan hewannya, berapa dengan binatangnya yang mungkin dengan umurnya lebih panjang daripada umur manusia, yang mungkin dengan kekuatannya jauh lebih kuat daripada manusia, yang mungkin dengan kehebatannya jauh lebih hebat daripada manusia, tambah kembali dengan leluasa daripada jin. Ternyata teknologinya tetap sebagaimana apa adanya, kekayaannya tetap sebagaimana apa adanya, dan juga dengan buminya tetap sebagaimana apa adanya. Apakah ada peninggalan daripada makhluk yang sebelum kita berupa apartemen, hotel, kendaraan, transportasi, pesawat, kereta api, kapal? Ternyata tidak ada. Itu setelah Allah menciptakan manusia di permukaan bumi dengan salah satu atau dengan yang terbaik, dengan memberikan yang terbaik daripada sejumlah sekian yang terbaik, itulah yang namanya akal.
di mana dengan manusia yang diciptakan Allah Jalla wa'ala, Allah sujudkan para malaikat kepada insan yang pertama, li Adam alaihi salam. Itu kira-kira karena apa saja? Karena dengan fasiliti, karena dengan kemuliaan, karena dengan kelebihan, karena dengan kehebatan yang Allah bagikan kepada manusia. Manusialah satu-satunya yang mampu untuk memanfaatkan segala-galanya, yang mampu untuk memperkenalkan kepada segenap makhluk. Ini tanda-tanda keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Anda boleh tengok daripada teknologinya, kita boleh tengok daripada tanamannya, kita boleh tengok daripada udara dan juga dengan cuacanya. Tadi malam saya di Seremban, di tempat namanya Darhilal, begitu kah? Ada nama Darhilal kah? Hah? Di PD. Darhilal, jadi neropong bulan cakrawala. Jadi katanya jarak antara kita dengan bulan, jarak antara kita dengan bulan itu dalam perjalanan tidak kurang daripada dalam 350.000 km. Dan malam tadi juga alhamdulillah kira-kira dalam pukul 12.30 kita dapat melihat mustari, atau mungkin disebut dengan Allahumma shalli ala sayyidina. Mustari disebut apa? Disebut dengan mustari Jupiter. Disebut dengan Jupiter. Jaraknya antara Jupiter dengan kita di sini tidak kurang daripada 600 juta tahun. Masya Allah. Itu semuanya berada di bawah langit. Baru kita lihat, nampak dengan mata kepala kita keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, dan kemuliaan yang Allah bagikan kepada baginda Nabi pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi kita bukannya setakat sampai seukuran dengan planet-planet yang ada di angkasa lepas, justru Nabi kita mampu untuk menerobos langit yang pertama sampai kepada langit yang ketujuh, juga sampai kepada Sidratul Muntaha, hatta qaba qausaini aw adana. Kembali, jadi dengan kehebatan anugerah yang Allah bagikan kepada manusia dan juga dengan akal pemikiran mereka, alhamdulillah terbukti betul mampu untuk menyujudkan semua makhluk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Manusia yang mampu untuk membuktikannya. Ini tanda kebesaran daripada Allah Jalla wa'ala. Ini yang namanya elektrik, ini yang namanya handphone, ini yang namanya MP3, ini yang namanya kereta, ini yang namanya pesawat, ini yang namanya motor, ini yang namanya kereta, ini enjoy, ini yang namanya perombola, ini namanya estro. Itu semuanya kecanggihan teknologi manusia, yang manusia mampu untuk menemukan penemuan-penemuan yang semacam itu dengan akal pemikiran yang sempurna. Milik siapa akal dan siapa yang memberikannya? Allah Jalla wa'ala. Inna lillah, kita adalah miliknya Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang itu adalah merupakan matlamat. Maksud kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, satu, agar kita menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Yang kedua, agar dengan kita menjadi hamba yang taat, bakti dan setia. Segala-galanya sudah melayan kamu, segala-galanya diciptakan untuk kamu, segala-galanya terperuntukkan untuk kamu, segala-galanya demi untuk kemudahanmu, segala-galanya untuk menunjang keperluanmu. Sekarang untuk siapa kamu? Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak rukuk? Kenapa tidak patuh? Kenapa tidak taat? Semuanya ditaskhir, ditondokkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kepentinganmu. Tapi kenapa kau yang kuciptakan, kamu yang aku ciptakan untuk aku, kenapa kamu tidak mau patuh dan taat kepadaku? Itu wahyu yang terngiang-ngiang selalu, dan selalu senantiasa ada dalam ingatan dan juga dalam benak hati kita, supaya jangan sampai dengan kecanggihannya, kemodernannya, kemajuannya, kekayaannya membuat kita jadi lupa daratan. Tujuan yang pertama, min ajli ibadatihi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Ya Allah, pertanyaannya, macam mana nak beribadah secara sempurna sedangkan dengan tenaga itu datangnya daripada makanan, sedangkan dengan makanan itu kena dicari dulu. Oke, silakan saja, silakan manfaatkan. Kalau memang perlu ditanam, tanam.
Kalau memang perlu dibibirkan, bibirkan. Kalau perlu dibiarkan, biarkan. Tak ada masalah, silakan saja. Sekarang agar terpenuhi amal ubudiyahmu kepada Allah Jalla wa'ala, kau perlukan apa saja. Ini 1001 dengan keperluannya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, kerjaannya, tempat tinggalnya. Oke, semuanya Allah berikan kepada kita lebih daripada cukup. Sebesar apapun perut kita, tidak akan mampu kita untuk kita menghabiskan makanan yang diciptakan oleh Allah. Sebesar apapun lubang hidung kita, lubang hidung exhaustnya besar sekali, mungkin seperti drum, itu tidak akan mampu untuk menghabiskan udara Allah Jalla wa'ala. Sebesar apapun mulutnya, tidak akan mampu untuk menghabiskan air yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi adanya muamalah dalam agama atau muamalah dalam Islam itu bertujuan untuk mengatur, untuk memandu, dan juga untuk memberikan dan memenuhi keperluan yang diperlukan oleh manusia, agar manusia sudah tidak ada alasan kalau sampai tidak menyembah, kalau sampai tidak taat, kalau sampai tidak bakti, kalau sampai tidak setia, kalau sampai tidak patuh atas alasan apa saja, sedangkan keperluan hidupmu telah terpenuhi lebih daripada cukup. Seandainya tidak dapat, itu mungkin disebabkan karena malas, mungkin disebabkan karena tidak ada peluang. Tidak ada peluang itu banyak asbab musababnya, bukan waktunya untuk kita rincikan. Jadi dengan lahannya tidak pernah ada sekatan daripada Allah Jalla wa'ala, hei kamu jangan bernapas, hei kamu jangan berjalan, kamu jangan bercocok tanam, hei kamu jangan melihat, hei kamu jangan duduk, hei kamu jangan pindah. Tak ada sekatan-sekatan seperti itu. Ini dalam dunianya Allah Jalla wa'ala, tidak seperti dengan dalam dunianya makhluk. Dunia makhluk, mana permitnya, mana izinnya, mana kebenarannya, mana tauliahnya, mana jakimnya, mana jawinya. Tak ada tauliah, tak boleh bercakap. Ada tauliah pun kadang-kadang dicabut. Tapi dengan Allah Jalla wa'ala, ada permit, tak ada permit, ada izin, tak ada izin, yang walaupun kita pendatang haram sekalipun, bukan setakat pendatang haram saja, pendatang dosa besar namanya. Kalau begitu pun istilahnya, silahkan. Kamu boleh menatap keindahan ciptaanku, kamu boleh menghirup udaraku, kamu boleh menikmati segala fasilitas nikmat yang aku bagikan kepada kalian, supaya kalian sudah tidak ada alasan lagi kalau sampai tidak mengubudiahkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dia dengan perniagaannya, itu dia dengan jual belinya, itu dengan sewa menyewanya, itu dia dengan pinjam meminjamkannya, itu dia dengan hadiah menghadiahkannya. Yang dengan kita tidak mutlak, dengan kita dapat memanfaatkan sesuatu setelah kita miliki. Anda boleh memanfaatkannya dengan cara menyewa, kita boleh menggunakannya dengan cara meminjam, kita boleh menggunakannya dengan mendapatkan hibah dan pemberian daripada seseorang. Jadi yang tersentuh dalam beberapa pertemuan kemarin itu, kemarin petang, mungkin malam tadi, mungkin juga tambah 2 pertemuan tadi siang, sikit aja, belum lagi untuk muamalah tentang ekonomi, tentang jual beli. Innamal bai'u antaradin. Jual beli itu berlandasan kepada restu merestui, ridho meridai. Itu saja kalau nak dibahas tidak cukup dalam sebulan. Baru untuk jual belinya, belum dengan sewa menyewanya, pinjam meminjamkannya. Nanti ada pula yang namanya wakaf, ada pula yang namanya hibah, ada pula yang namanya ariyah. Nanti ada pula kejanggalan-kejanggalan yang berlaku dalam perekonomian umat yang namanya syariqah, mencuri, rompak, rampas, ambil, penggunaan kepunyaan orang lain tanpa izin. Panjang lagi pembahasannya. Daurah yang seperti ini itu baru 1 daripada 100, mungkin 1 daripada 1000 hal-hal yang berkenaan dengan keuangan, yang berkenaan dengan muamalah, yang berkenaan dengan kehidupan yang dibahas, yang itu pada hakikatnya untuk menunjang keperluan manusia agar ubudiyah mereka kepada Allah terlaksana dengan baik. Ini bukan ceramah, ini sedikit mengingatkan saja. Tazkirah sampai pada pukul 6, 5 menit kita berhenti, sabar dan tabah. Dah tak sabar-sabar nak balik jumpa anak, bukan saya, anak ada di sini. Sudah tak sabar-sabar nak balik. Kenapa? Kenapa? Tadi saya katakan satu,
ucapan selamat. Yang kedua minta maaf, kurang makanannya, mungkin sajiannya, mungkin hidangannya, mungkin rasanya, mungkin rumahnya, mungkin katilnya, mungkin tilamnya, mungkin bantalnya. Ya maklumlah, kan yang namanya pondok itu tetap pondok. Yang namanya pondok tidak akan berubah menjadi kepada hotel. Yang namanya pondok jelas fasilitinya tidak seperti dengan Sheraton Hotel, Oberoi Hotel, Meridian Hotel, Resi Hotel, HI itu sebutan sana hotel. Enggak, ini namanya pondok hotel. Kalau pondok hotel mungkin ada nyamuknya, mungkin juga kurang selesa dengan katilnya, mungkin juga dengan cadarnya, mungkin juga dengan makanannya, mungkin dengan dulangnya, mungkin dengan ya apa sajalah kekurangan-kekurangan daripada pondok. Saya mewakili kawan-kawan semuanya minta ampun, minta maaf atas segala ketaksiran yang mudah-mudahan kami atas nama tuan rumah, atas nama Ma'had An-Nur, di lain kesempatan juga di lain waktu akan boleh memberikan sajian, memberikan hidangan, dan juga memberikan fasiliti dan layanan yang lebih istimewa. Itulah target yang kita harapkan. Secara pasti sebagaimana saya katakan tadi, bab muamalah yang dibahas sejak pada beberapa jam, bukan hari, beberapa menit yang lalu, itu bagian kecil daripada sejumlah sekian yang perlu untuk kita amati dan juga untuk kita pelajari, agar bagaimana nih dengan tenaga yang ada pada diri kita masing-masing, semuanya memerlukan makanan, memerlukan vitamin, memerlukan penunjang. Jadi kalau dengan kereta berjalannya dengan petrol, manusia berjalan dan bergeraknya dengan makanan dan minuman, maka dengan tenaga yang akan didapatkan, yang diperoleh oleh anggota tubuh yang berasalkan daripada makanan dan minuman, yang itu berasalkan daripada muamalah, daripada kerja-kerja kita sehari-hari, agar bagaimana gerak daripada anggota tubuh kita itu mulus, bersih, tidak ada sembarang gangguan, membawa kepada kebahagiaan yang nyaman, yang aman, yang tentram. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah merupakan salah satu daripada target hidup, agar bagaimana dengan kita mendapatkan ketenangan yang abadi, kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi, kita mendapatkan kenyamanan yang tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu di dunia wal akhirah. Maka tidak boleh secara sembarangan. Aina anna laka hada, dari mana Anda mendapatkan duit itu? Kira-kira dengan cara yang seperti apa? Muamalah yang seperti apa? Ulama mengatakan sebelum kita pertanyakan macam mana ibadahnya, patut kita tanyakan terlebih dahulu dari mana sumber makananmu, apa yang dimakan, dari mana datangnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang patut kita tanyakan supaya anggota tubuh kita beraksi sesuai dengan panduan ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Pergerakannya di waktu dia bergerak, diamnya pada waktu dia diam, santainya di waktu dia santai, aktivitinya di waktu dia beraktiviti, itu sesuai dengan panduan khutbah Jumat. Ittaqullah, di mana dengan kita berusaha, berupaya semampu kita untuk melahirkan generasi yang bertakwa. Sebab ulama mengatakan hanya kepada kumpulan al-muttaqin saja yang akan mampu memanfaatkan hidayah daripada Al-Quran. Hudan lil muttaqin, Al-Quran itu merupakan hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya itu yang walaupun Al-Quran diturunkan sejak pada beberapa abad yang lalu, tapi masih ramai yang sesat, ramai yang tidak paham, ramai yang tidak mengerti, ramai bagaimana teknologinya canggih, akal pemikirannya jenius, tapi kenapa dengan tukung yang disembah? Tapi kenapa menyembah matahari? Tapi kenapa menyembah bulan? Tapi kenapa menyembah patung? Kejeniusan itu tidak cukup kalau tidak terpandu dengan hidayah. Hudan, Al-Quran itu akan menjadi hidayah, ekonominya, kehidupannya, budayanya, makanannya, minumannya akan terpandu dengan hidayatul Quran dan juga dengan bimbingan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi hidayah tersebut hanya Allah persembahkan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu hikmat dan rahasianya. Saban minggu dengan kita diwasiati
dipesankan, mari kita tingkatkan kualiti iman dan keyakinan kita dengan bertakwa kepada Allah. Bising dah kita, saban minggu takwa. Hadibnya, hatinya beda-beda, masjidnya beda-beda, tanggalnya pun juga beda-beda, hari yang sama memang, khatib yang sama mungkin, tapi kadang-kadang dengan kita dari masjid ke masjid hampir tidak ada perbedaan. Khutbah di sini, khutbah di sana, khutbahnya sama. Al-wasiyatu bitaqwallah, sebab takwallah itulah yang menjadi asbab seseorang mendapatkan bimbingan hidayah daripada Al-Quran. Kemudian dengan asbab hidayah kita akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, membawa kita ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Silahkan saja kamu bekerja, apakah jadi sebagai atasan, apakah jadi sebagai staf, apakah jadi sebagai pegawai, silahkan saja kamu cari duit. Cari saja, korek saja daripada perut bumi, nyalam saja, cari saja daripada dasar laut, tidak urusan. Yang penting ikut pedoman wahyu, ihdinas siratal mustaqim, supaya yang kau makan itu bersih, kalau yang masuk itu bersih, yang dipakai itu bersih, yang dikendai itu bersih, yang kita tempati itu juga bersih, maka dia akan melahirkan gerak yang bersih, usaha yang bersih, pemikiran yang bersih, nasihat yang bersih, pemikiran yang bersih, cadangan yang bersih, pemerintahan yang bersih. Semuanya itu bermula daripada makanan. Makanya orang tidak terlalu tergiur sangat seketika ibadahnya kuat, amalannya kuat, tapi tak kisah dan tak peduli dari mana sumber kehidupannya, daripada mana makanan dan minumannya. Sebab makanan dan minuman itulah yang menentukan kehidupan seseorang. Alhamdulillah. Oke, daripada pertanian 10 menit, daripada perniagaan atau juga daripada perdagangan, daripada industri, daripada perkebunan, daripada peternakan, daripada perikanan, silakan saja kumpulkan duit sebanyak-banyaknya. Terkumpul duit. Kalau sudah terkumpul duit, kita ini laki-laki jadi tak lengkap, kecuali kalau kita bersama dengan yang lain jenis. Perempuan juga tidak lengkap, kecuali kalau pada waktu bersama dengan yang lain jenis. Laki-laki dengan laki-laki tidak lengkap, perempuan dengan perempuan pun juga tidak lengkap. Lengkapnya laki-laki dengan perempuan, cepat-cepat nih semua yang bujangan nih, guru-guru bujangan nih, cepat-cepat. Lengkapnya manusia kalau pada ketika laki-laki dilengkapi dengan pasangan yang lain jenis dengan perempuan. Lengkapnya perempuan seketika perempuan itu dilengkapkan dengan pasangan yang lain jenis, yaitu dengan laki-laki. Nah, kenapa? Kan duit sudah terkumpul tadi toh. Awak ibadah dulu kan? Ibadah tak boleh kecuali dengan cari duit. Duit sudah dapat duit, pikir kemana? Alhamdulillah, sembahyang sudah. Nah, tapi sembahyang begini nih makmumnya tadoh. Kita tak dapat pahala yang berlipat ganda. Sembahyang orang bujangan tidak seperti dengan sembahyang orang sudah kawin. Abang tunggu tafakur selesai dulu baru pikir kawin. Selesaikan tafakur dulu 4 tahun di sini. Nah, kenapa? Sebab pahala sembahyang ibadah orang yang berkawin itu dalam 50% lebih afdal, lebih baik, lebih istimewa, lebih banyak daripada pahala sembahyang ibadah orang yang bujangan. Selepas itu kawin, alhamdulillah karena ada duitnya, duit daripada muamalah, duit daripada kerja-kerja, duit daripada ekonomi, daripada perniagaan dan sebagainya. Alhamdulillah, masya Allah, berumah tangga baru bulan pertama masuk pada bulan kedua, istri muntah-muntah. 9 bulan kemudian istri melahirkan. Ya Allah, Zakwan tuh sampai Zakwan tuh jangan tidur Zakwan. Ini udah menangis nih, bangunkan dulu. Menangis. Ada anak, ada cucu, ada lingkungan, ada masyarakat, mesti ada problem. Berkelahi, bertumbuk, pukul memukul, ganggu mengganggu, sakit menyakiti. Tuh dia kadang-kadang kelas bawahan, ya anak-anak sesama anak-anak bertumbuk.
kelas yang agak atasan, keluarga dengan keluarga, yang lebih elit sekali negara dengan negara. Akhirnya manusia jadi hancur. Kenapa? Sebab kehidupan mereka tidak dipadu dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, ibadah yang pertama, muamalah untuk keperluan hidup. Yang kedua, kawin. Yang ketiga, selepas kawin bermunculan problem macam-macam, rompak sana, rompak sini, kena keperluan hidup, tendang sana, tendang sini, kena untuk bisnis, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini, tuh dengan riswanya itu, dengan korupsinya, macam-macam. Akhirnya supaya jangan sampai kehidupan manusia tidak tahu-tahu, tidak tentu halal tujuh, agar terbimbing dan juga agar kita mampu untuk mengatasi problem-problem, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka di sanalah idealnya bab al-jinayat yang menyusul setelah bab munakahat. Jadi itu sudah berkenaan dengan hukum hakam yang berkenaan dengan mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah agung. Di mana apakah kita biarkan saja itu dengan teroris yang sekarang ada di Indonesia, bom sana, bom sini, dinasihatkan. Kemarin dinasihatkan oleh kerajaan untuk seumpama ke Bali, ke mal-mal, bangunan-bangunan mewah, tempat-tempat elit, sebaiknya jangan ke situ dulu. ISIS dari Indonesia cukup lumayan banyak. Sebab dengan ancamannya kepada TNI atau kepada TNI, tentara negara Indonesia, katanya kami akan datang lo kerak, begitu dengan bahasanya, daripada Syria mengancam-ngancam. Tapi pemerintah sana pun juga tidak tinggal senyap dan diam. Tapi kalau berlaku pertelingkahan yang semacam itu, yang korbannya adalah kita umat Islam dan negara, waliyadzubillah. Kita simpulkan, apakah kita biarkan saja semau maunya? Tidak. Akan diatur oleh hukum jinayat tentang curi-mencuri, tentang rompak-merompak, pelanggaran-pelanggaran hukum, bab hudud, hukum hakam yang berkenaan dengan muamalah, hukum hakam yang berkenaan dengan munakalah, hukum hakam yang berkenaan dengan jinayat. Itu pada pembahasan yang keempat, terakhir sekali, baru Mahkamah Agung yang mengakhiri segala-galanya. Bagaimana dengan dakwaannya? Apa tuduhannya? Siapa saksinya? Siapa yang dituduh? Siapa yang akan menjadi saksi? Itu semuanya tugas daripada pihak mahkamah. Itu adalah bagian yang terakhir yang dibahas dan yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ucapan selamat yang terakhir. Jadi pertama, selamat datang. Yang kedua, ucapan minta maaf. Yang ketiga, ucapan selamat karena mengikuti program kami, program yang mudah-mudahan ada kesannya dan ada berkatnya. Itu memberikan satu kesan yang bagus dalam kehidupan kita, yang walaupun sedikit, tapi yang sedikit tadi itu mampu untuk menggugah dan untuk kita meluangkan peluang dan kesempatan mengenal firman Allah yang berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah menyatakan tentang kesempurnaan agama ini. Kita tidak dibiarkan sudah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian itu beranggapan kalian itu kami ciptakan secara sia-sia? Tidak. Kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bukan hanya dengan ibadahnya, ibadah dalam Islam bukan hanya pada waktu kita beribadah, kita juga beribadah dengan jual beli, kita juga beribadah dengan sewa menyewa, kita juga beribadah di waktu kita di pasar. Bahkan atas dasar hadis yang diriwayatkan, beribadah di pasar dengan membaca zikir dan doa itu lebih besar pahalanya daripada kita beribadah di tanah suci Mekah. Oh, merapu, merepek, dengar dulu, jangan komplain. Nanti kena cabut tauliahnya. Dengar dulu macam mana ceritanya. Ini ceritanya seperti ini. Ulama mengatakan tiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu di mana saja kita berada. Satu kebaikan akan dibalas sampai pada 1000 sampai pada 500 kali ganda. Baitul Maqdis 1000 kali lipat.
tanah suci Madinah 100.000 kali lipat pahalanya pada waktu kita berada di tanah suci Mekah. Sementara akan dibalas dengan 1.000.000 kali ganda, 1.000.000 kebajikan. Nabi kita bersabda itu kepada seseorang yang masuk ke pasar dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan ditulis alfi hasanah, 1.000.000 kebajikan. Kenapa? Sebab pasar itu bukan untuk ibadah, pasar itu bukan untuk zikir, pasar itu bukan untuk bertasbih, pasar itu untuk kita berniaga, pasar itu untuk bisnis, pasar itu untuk transaksi. Maka pada saat dengan kita mampu melaksanakan ubudiyah kepada Allah di tempat yang selalunya kita lengah, lupa daratan dan lalai, mabok kebayang, sampai kadang-kadang berdusta untuk melariskan barang jualannya. Ternyata kita berzikir, ternyata kita ingat Allah Jalla wa'ala, ternyata dengan kita tergolong dalam kumpulan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, kumpulan manusia yang tidak sibuk, tidak lengah dan lalai dengan perdagangan dan juga dengan perniagaannya. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang walaupun di pasar subhanallah hebat, jadi sambil berjualan subhanallah 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 subhanallah. Berapa tuan haji? Itu harga pasnya saja 10.000 rupiah atau 10.000 ringgit. Ini barang elektronik, barang mahal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh kurang? Ya 1.000 apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mesti orang bingung tengok manusia yang semacam ini. Orang jualan ke tasbihan kan? Itu kalau seandainya kita mampu beribadah dalam suasana semacam itu, akan lebih cepat kita menjadi wali Allah berbanding pada waktu kita beribadah di Mekah. Di Mekah itu yang tempat untuk ibadah. Coba pergi ke Kelapa Lam, bawa tasbih, Allah. Orang dansa, pelo-peloan, berciuman, karaoke, dangdut kita. Paling dalam 2 menit sudah dihalau sama polis. Masuk mungkin aman waliyahzubillah. Begitu ceritanya. Jadi kita akhiri waktu kita sudah habis. Ucapan selamat, mudah-mudahan itu menjadi pembukaan yang bagus untuk program-program baik yang bersangkutan dengan ibadah, yang berkenaan dengan muamalah, yang berkenaan dengan munakahah. Mungkin nanti kita adakan juga khusus pernikahan, bukan untuk dapat sijil supaya kita boleh nikah, tidak, supaya kita paham bagaimana agar dengan nikah itu jadi ibadah, duduk bersama dengan istri akan jadi ibadah, pelayan suami istri dari ibadah, bagaimana juga pada waktu kita makan dan minum. Yang penting pastikan kita telah berada pada posisi dan juga pada jalur yang benar, jalur ihdinas siratal mustaqim yang akan membawa kita kepada kebaikan yang abadi. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan daurah, dengan pengajian, dengan diskusi kita, dan ya tanpa kita mengalu-alukan daripada sekarang kita ada diskusi sepanjang bulan Ramadan. Nanti tengok. Tapi untuk bab amal kami sudah selesai. Alhamdulillah pada Ramadan tahun lepas kita daripada bab wudu sampai kepada bab haji. Untuk daurah kali ini dari 5 hari bulan Ramadan sampai 25 berkampung di sini, tidur di sini, buka di sini, tarawih di sini, mungkin yang hamil juga beranak di sini, itu sampai kepada 25 Ramadan. Kita akan membaca kitab Bulughul Maram tentang muamalah, tentang kinayat, tentang munakah yang tadi saya rincikan secara ringkas pada 5 hari bulan sampai 25 hari bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan peluang, dan kita memang perlu untuk wujudkan peluang agar hasrat target yang kita idam-idamkan akan tercapai dengan baik. Mungkin setakat itu dulu. Saya ucapkan astagfirullahaladzim dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Terucapkan selamat. Mudah-mudahan kembali ke tempat masing-masing dengan aman dan selamat. Nanti ada minum-minum kan selepas ini? Alhamdulillah. Jadi minum-minum dulu. Ya apa adanya lah. Jangan lupa. Wah.
pondok cuma begini makanannya. Pondok bukan hotel bintang 5. Nah, kalau nak sedap, nak satu ketui daging kambing golek, misalnya tabarakallah, boleh. Tapi harus boleh juga dengan duitnya. Nah, kalau ala pondok begitulah keadaannya. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya ada yang mengecewakan itu juga jadi kenangan indah. Pernah anak betul-betul kesal dan kecewa pada suatu ketika. Jadi ingatan bagus juga. Kata bagus bukan karena solonya, karena kecewanya begitu. Padaku anak tak pernah saya sampai digigit nyamuk bertubi-tubi begitu. Padaku ngaji artiku daurahku Ahmad di pondok An-Nur. Ya Allah, kaki anak bukan setakat digigit nyamuk saja, sampai digigit kalak jengking juga. Misalnya saja. Mudah-mudahan tak ada lah yang macam itu. Kalau ada pun minta maaf muslimat. Itu nyamuk-nyamuk kami sini ini sudah terdidik. Dia tidak mau kacau kami di sini. Kalau dia kacau orang pun mesti pendatang yang nampak kelihatan pelik. Oh, ini baru tidak apa-apa, ini manfaat, ini rezeki datang daripada Allah. Akhirnya dia patuh, dia gigit kita. Sementara santri pelajar insyaallah tidak ada masalah apa-apa. Kenapa? Sebab mereka sudah kena. Datang udah darah santri bagaimana rasanya? Darah koprat lain rasanya, darah datu lain rasanya. Jadi dia juga nak rubah selera, nak rubah rasa, sehingga kalau seandainya ada yang digigit nyamuk JB, kami tidak sebut janda baik, kami sebut JB saja. Nyamuk JB bukan Johor Baru. Yang digigit nyamuk di sini itu anggaplah sebagai kafarah. Penghapus dosa kesalahan. Jadi pernah ada dengan salah seorang melaknat nyamuk, Nabi kita tegur, Nabi kita bersabda, pernah nyamuk membangunkan seorang Nabi untuk ubudiyyah kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laki-laki bersalaman sama laki-laki, perempuan bersalaman sama perempuan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Angkat ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Pusing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Salam alaika.
Diumumkan kepada semua para peserta
muslimin muslimat insyaallah kita orang Aziniah dan juga Ridul Allah akhir dijual di Dewan, kita baru dapat sebab itu Syaikul Balik. Jadi